kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara dimanapun berada, kita disapa firman Tuhan kembali yang menjadi berkat dan sukacita bagi kita, khususnya supaya kita tidak mau menjual harga diri sesama manusia dalam nats ini. Dan ada baiknya saya baca dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu uang darah." Sesudah berunding mereka kembali dengan uang itu, tanah yang disebut tanah tukang perak periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dimanapun berada, khotbah ini yang dibungkus dengan tema sentral manusia tidak untuk diperjualbelikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, human trafficking atau menjual manusia, satu persoalan negara yang terus diperjuangkan para pegiat hak-hak manusia, baik pemerintah yang kita cintai di negara Republik Indonesia ini, melalui Departemen Perlindungan Hak-Hak Manusia, termasuk Persekutuan Bangsa-Bangsa, melalui UNHCR, United Nations High Commissioner for Human Rights, atau yang biasa disebut OHCHR. Komisi ini adalah mekanisme utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional yang menangani perlindungan hak
hak asasi manusia. Saudara, kita bersyukur hadirnya komisi-komisi ini untuk melindungi hak-hak manusia, terutama mereka yang hidup di lingkaran kebodohan, kemiskinan, tekanan perang, dan alat politik kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Karena kita sebagai manusia sama di mata Tuhan. Apabila kita mengacu kepada firman Tuhan, kitab Kejadian, yang menyaksikan tentang penciptaan manusia, demikian juga keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus ke dunia ini, menyelamatkan manusia tanpa melihat latar belakang status sosial masing-masing. Maka nats khotbah ini dibungkus dengan tema sentral dalam Almanak HKBP, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Karena manusia tidak selevel dengan emas, perak, dan barang-barang konsumsi yang pantas diperjualbelikan. Kita manusia dicipta secara khusus makhluk mulia yang segambar dengan rupa Allah, diberikan otak untuk berpikir supaya kita punya watak yang baik, supaya manusia berakhlak dan berbudaya, beretika dan bermoral untuk mengelola dan menindaklanjuti pekerjaan Allah di dunia. Manusia itu patut diperlakukan sebagai sesama manusia, karena bobot mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 tegas dikatakan di sana, Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Demikian juga dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 berbicara demikian, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian juga dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, itu artinya manusia punya hak khusus sebagai makhluk mulia yang dicipta Allah secara unik, spesial, yang segambar
dengan rupa Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats khotbah ini, baik dalam kesaksian epistel, dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 30, Yusuf yang diperlakukan sanak saudaranya sendiri secara tidak manusiawi, dimasukkan ke dalam sumur yang begitu dalam, tetapi melalui saran dari satu saudaranya Yehuda, daripada dibunuh, lebih baik dijual kepada pedagang, kaum musafir, kelompok Ismail yang lewat pada saat itu. Perlakuan daripada saudara dari Yusuf ini dilatar belakangi iri hati, dengki yang menimbulkan dendam terhadap darah saudaranya sendiri. Dan peristiwa ini juga peringatan buat seluruh orang tua untuk memperlakukan kasih sayang terhadap anak sendiri dengan cara-cara yang bijaksana. Apalagi memberi sesuatu, ada baiknya dibangun satu komunikasi agar seluruh posisi si anak dapat mengerti tujuan kebaikan orang tuanya. Posisi si anak juga harus saling menghargai dan menyadari bahwa setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Kalaupun ada cara, kalaupun ada teknik pemberian khusus, pahamilah dengan cara-cara yang bijak. Jangan sampai menimbulkan dendam, kebencian, apalagi rencana menghabisi sampai pembunuhan. Saudara itu, aku adalah dirimu, dirimu adalah aku. Kalaupun kita berbeda, mari kita saling menghargai dan mencintai. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, dalam nats khotbah ini menyaksikan sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib, Yudas sang pengkhianat lebih dulu mati. Dialah murid pertama yang mengalami kematian, tetapi berbeda dengan murid-murid yang lain. Dari keserakahan dan keberdosaan yang sangat besar, dia menjual orang benar agar dihukum dan dimatikan dengan tidak adil. Apakah setelah seseorang berdosa, dia bisa melarikan diri dari dosanya dengan selamat? Tidak. Setiap kali seseorang akan berdosa, yang dia lihat hanyalah kenikmatan dan keuntungan yang akan dia dapat dari dosa itu. Dia tidak pernah mau peduli bahwa setelah dia berdosa, kebenaran akan mengejar dia terus dan membuat hidupnya sengsara. Dia tidak mau tahu bahwa Tuhan yang adil dan kudus tidak akan membiarkan orang berdosa hidup dengan tenang tanpa kegentaran atau penghakiman Allah. Dia juga tidak mau tahu bahwa Tuhan yang adil dan kudus pada akhirnya akan menghakimi tindakannya. Saudaraku dimanapun berada yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
betapa banyaknya orang seperti Yudas yang demi uang mempromosikan kekudusan dan integritasnya. Orang-orang seperti ini tidak sadar bahwa kehidupan yang diperkenan Tuhan dan integritas dari jauh lebih mahal daripada harta seluruh dunia sekalipun. Apa gunanya memiliki seluruh kekayaan tetapi diri menjadi rusak dan hancur? Gambar Allah yang seharusnya dinyatakan dengan indah melalui hidup suci dan integritas diri, sekarang benar-benar dicoret, dirombak, dan dihancurkan sama sekali demi uang dan kekayaan. Betapa rusaknya konsep nilai orang-orang seperti ini. Mereka yang mengambil uang negara, uang perusahaan, ataupun uang orang lain dengan tidak benar, apakah keuntungan yang mereka dapat? Keuntungannya dengan segera tertutup oleh kerusakan bertubi-tubi yang datang. Kerusakan nama baik, kekudusan hidup, kejujuran, integritas, dan hati nurani yang tenang akan hilang sama sekali. Siapa yang berdosa akan dikejar oleh perasaan hati nurani yang mengganggu dia. Yudas melakukan dosa yang sangat besar, dan sekarang hati nuraninya berkata kepada dia, engkau membunuh orang yang benar, engkau orang jahat. Mengapa sekarang baru suara ini didengar Yudas? Karena sebelumnya suara yang dia dengar adalah, mengapa tidak engkau jual gurumu ini? Jikalau dia benar-benar Mesias, tidak mungkin orang sanggup menangkap dia. Jikalau dia Mesias palsu, engkau sudah berjasa menyerahkan penipu yang menyesatkan bangsa ini. Yang manapun dia, engkau tetap mendapat keuntungan. Tawaran dari para imam kepala akan sangat berguna bagimu. Mengapa tidak ambil? Tidak ada yang harus tahu. Engkau akan mendapat keuntungan, dan setelah itu segala peristiwa ini akan dilupakan orang. Inilah suara dosa. Begitu manis dan sepertinya begitu logis, begitu menjanjikan, dan begitu menggiurkan, dan begitu sesuai dengan kebutuhan. Semuanya terasa begitu tepat. Tetapi ada satu masalah besar di balik seluruh masalah ini. Semuanya adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ingatlah hal ini sebelum kita menjadi makin diyakinkan oleh diri kita yang cemar untuk berdosa. Ingatlah bahwa segala bentuk pemberontakan kepada Tuhan akan mengorbankan hal yang akan merusak seluruh hidup kita. Apakah kerusakan hidup itu harga yang pantas untuk apapun tawaran dosa yang menggiurkan itu? Yudas menjual Yesus, tetapi kemudian dia menyesal. Bisakah penyesalannya diterima? Tidak. Sudah terlambat. Jangan pikir diri kita aman
dari menentukan kapan mau menyesal dan kembali kepada Tuhan. Tidak. Jika masih ada kesempatan, panggilan Tuhan untuk bertobat, ambillah kesempatan itu dan berubahlah di dalam pertobatan yang sejati. Tetapi jika kita mempermainkan kesempatan pertobatan itu, celaka yang kita alami akan menjadi jauh, sangat jauh lebih besar dari faedah apapun yang ditawarkan dosa dengan sangat menggiurkan. Yudas menyesal, saudara-saudara, tetapi terlambat. Dia sudah melewatkan teguran demi teguran, firman demi firman, kasih demi kasih, dan kesabaran demi kesabaran yang telah ditawarkan Yesus sebelumnya. Ia sekarang memegang 30 keping uang yang penuh darah Yesus karena pengkhianatannya itu. Perasaan bersalahnya membuat dia tidak bisa menikmati uang itu sama sekali. Bisakah kita menikmati hasil perbuatan dosa? Celakalah kita jika kita bisa menikmati. Jika perasaan kita telah benar-benar mati dan kita tidak lagi memiliki hati yang bisa merasa bersalah, maka hanya penghakiman akhir yang akan membawa hukuman kepada kita. Tanpa ada kesempatan memperbaiki diri. Celakalah juga jika kita merasa bersalah, tetapi kita tidak tahu bagaimana harus bertobat. Yudas menyesal, tetapi tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Satu kali pun tidak pernah dicatat bahwa dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat 22 sampai 25, khususnya ayat 24, bahwa dia berkata Yesus itu adalah Rabb, bukan Tuhan. Semua murid memanggil dia Tuhan, tetapi Yudas memanggil dia guru atau Rabb. Ia tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itulah sebabnya dia memiliki hati yang tumpul dan hanya mau mendengar perkataan diri yang telah tergiur dengan dosa. Pertobatan sejati hanya dapat mengubah dan menyelamatkan jika kita kembali kepada Yesus Kristus dan beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah ditetapkan Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain. Pertobatan dan iman kepada Kristus tidak bisa dipisahkan. Tidak ada iman yang sejati kepada Kristus jika tidak disertai dengan pertobatan. Tidak ada pertobatan yang sejati jika tidak dilakukan berdasarkan dorongan iman kepada Yesus Kristus. Yudas tidak memiliki pertobatan yang sejati karena dia tidak pernah beriman pada Yesus adalah Sang Mesias, karena imannya yang palsu. Maka seluruh tingkah lakunya pun penuh dengan kepalsuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi apakah Yudas satu-satunya yang bersalah? Tidak. Ayat 4 dalam Injil Matius pasal 27 menyaksikan dan menyatakan bahwa para imam-imam kepala dan tua-tua Israel atau Yahudi juga adalah penjahat yang sangat menjijikkan. Mereka hanya mau tujuan mereka tercapai.
Mereka tidak peduli berapa banyak orang yang harus berkorban demi ambisi mereka. Mereka ingin otoritas agama mereka aman. Bagaimana mengamankan? Dengan memberikan fitnahan kepada semua orang, yaitu Yesus, fitnah dan hukuman mati. Bagaimana cara menghukum mati? Jatuhkan hukuman mati di dalam pengadilan yang telah dimanipulasi. Bagaimana membawa ke pengadilan? Tangkap ketika dia sedang sendiri dengan murid-muridnya. Bagaimana dia tahu ada di satu tempat dan di mana dia? Gunakan sang pengkhianat, yaitu Yudas. Bagaimana bila terjadi huru-hara, sebarkan fitnah di tengah-tengah massa, di tengah-tengah masyarakat, bahwa Yesus memang pantas mati. Mereka telah berdosa sangat besar. Tidak mungkin mereka luput dari murka Allah yang paling besar. Mereka membunuh orang demi ambisi dan tujuan mereka yang salah. Mereka menghina pengadilan dengan memanfaatkan demi tujuan mereka. Mereka merusakkan kebenaran mereka. Mereka merusakkan kebenaran dengan fitnahan mereka, berita hoax yang disebar begitu luas. Mereka mengorbankan nyawa Yesus melalui fitnahan, hasutan di dalam diri daripada Yudas pengkhianat demi tujuan mereka. Mereka mendistorsi kebenaran dari rakyat yang seharusnya mereka bimbing untuk mengenal kebenaran dengan dusta dan fitnah. Mereka di tengah-tengah orang banyak lebih parah lagi dari itu. Mereka sendiri yang menganggap bahwa 30 keping uang yang mereka berikan sebagai sogokan kepada Yudas adalah uang haram. Bayangkan betapa menjijikkannya kepalsuan. Mereka tahu itu uang haram, tetapi mereka sendiri yang membayarkannya kepada Yudas. Mereka menolak untuk menerima kembali uang itu untuk menjadi kuburan orang-orang asing. Inilah kejahatan dunia kita. Tidak mau menerima uang yang dianggap haram, padahal uang itu harus keluar dari kantong mereka sendiri untuk menyogok Yudas, mengkhianati Yesus. Baik masyarakat, pemimpin politik, orang-orang yang memiliki kepalsuan dan kesetiaan palsu dan penuh kemunafikan, dan terutama pemimpin-pemimpin agama yang sangat korup. Semua membuktikan bahwa Allah belum menghukum seluruh dunia ini saat itu. Dia malah menetapkan untuk memberikan kesempatan pertobatan bagi dunia dengan menimpakan murkanya kepada anaknya sendiri, Yesus Kristus. Dengan nats ini saudara-saudara, jauhkanlah diri dari pengkhianatan. Jangan pernah jual sesama manusia demi harta dan kekayaan dan harga diri. Jangan pernah jual kebenaran firman Tuhan karena uang dan kekayaan. Tetapi carilah hal itu dengan apapun profesimu, yang sungguh-sungguh yakin dan percaya penyerahanmu pada Tuhan, bersyukur engkau akan diberkati apapun profesi. Tetapi jangan pernah jual
sesama manusia, dan harga dirimu, termasuk kau jual Tuhanmu. Tetapi dibungkus dengan pengkhianatan dan memuaskan nafsu serakah. Jauhkan dari hidup, jauhkan dari keluarga, jauhkan dari gereja. Jadilah murid-murid yang setia, yang discipleship, dan mengakulah bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, Mesias, yang pantas dan patut kita sembah. Dengan kuasa Roh Kudus-Nya kita diberikan pengertian yang patut, dan jadilah menyesal dalam dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi penuh dengan pertobatan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Tuhan kita sebagai juru selamat dan Mesias, dan sang pemberi kehidupan dan berkat bagi kehidupan dan profesi kita. Karena Dia Mesias, dan Tuhan akan memberkati hidupmu, keluargamu, dan profesi dimanapun saudaraku berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Engkau ingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami tidak menjadi pengkhianat, penjual kebenaran, apalagi menjual Tuhan kami karena kepentingan uang, kekayaan, jabatan, dan nafsu serakah kami. Tetapi kami menjadi murid-murid yang setia, yang mengaku Engkau Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat kami. Karena kasih-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Karena kasih-Mu, Engkau tebus penyakit dan dosa kami. Dan Engkau korbankan dirimu demi kasih-Mu menyelamatkan hidup kami dan dunia. Pantas dan patut kami bersyukur kepadamu dan mengaku Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau Mesias kami, sumber segala kehidupan kami dan berkat bagi kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami dimampukan untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia dan pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami menghargai Engkau Tuhan kami melalui menghargai sesama manusia. Berkati seluruh gereja-Mu, seluruh hamba-Mu, pendeta, guru jemaat, Bibel Prodiakonis, para penatua. Berkati seluruh jemaat, apapun profesi kami, apakah kami sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai wira swasta yang bekerja di BUMN, BUMD, aparat sipil negara, TNI, Polri, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan mampu memberikan terbaik bagi kami. Berkati putra-putri kami dalam mencapai pendidikan, supaya mereka menjadi orang-orang terdidik yang berakhlak tinggi, yang berbudaya, yang beretika dan bermoral, menghargai Engkau Tuhan melalui menghargai nasihat orang tua masing-masing. Kami yakin dan percaya bagi saudara-saudara kami yang sakit, Engkau Tuhan kami yang mampu dan berkuasa menyembuhkan mereka dan sembuh dengan kuasa. Apabila kami berduka karena sesuatu, kuatkan kami karena Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa dan kami yakin percaya bahwa doa kami Kau dengarkan dan dikabulkan karena kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.